Baik, saudara sekalian, mari kita mulai perkuliahan kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Baik, pertama mari kita aturkan rasa terima kasih, puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya di pagi yang baik ini kita semua dapat bertemu kembali dalam perkuliahan yang kedua sebenarnya dalam mata kuliah micro teaching dalam keadaan sehat walafiat. Tentu ini adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri, yang harus kita manfaatkan dengan baik dan secara maksimal. Pada dasarnya mata kuliah micro teaching ini merupakan mata kuliah yang membekali ya kemampuan Anda, bukan sekedar kemampuan, termasuk pengetahuan. Ya, pertama pengetahuan terkait keterampilan dasar mengajar, baru kemudian mencoba untuk mempraktekkan sehingga Anda memiliki kemampuan dalam menerapkan keterampilan-keterampilan dasar itu pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kemarin dari penugasan yang sudah diberikan, kira-kira ada berapa jumlah dari keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru? Ada yang mau berpendapat, silakan. 8, Pak. Ada 8 ya, Keken ya. Nah, di antaranya Iya, apa Pak. yang diingat oleh Keken dari 8 itu? Ada yang keterampilan bertanya, Keterampilan bertanya, berdiskusi kelompok kecil, dan membimbing juga diskusi kelompok kecil, apalagi menjelaskan, Pak. keterampilan menjelaskan. Jadi udah 3 yang disebutkan oleh Keken. Ada yang mau nambahi keterampilan apa lagi? Izin menambahkan, Pak. Ya, Rendra. Eh, ada keterampilan menggunakan variasi, lalu ada keterampilan memberikan penguatan, Mm, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, mm. yang keenam keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, yang ketujuh keterampilan mengelola kelas, dan yang terakhir yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Mungkin Oke. itu, Bapak. Ya, itu ya. Jadi ada 8 keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh guru ya, oleh calon guru. Ingat Anda dalam persiapan menjadi guru dan saat itu masih calon ya. Dengan demikian, mari kita maksimalkan upaya agar Anda mampu memahami ya, dan menguasai serta mampu menerapkan 8 keterampilan dasar ini. Nah, pada mata kuliah ini akan dibagi jadi 2 sesi utama. Yang pertama adalah sesi penyampaian konsep tentang KDM ya. Kita belajar tentang teori KDM per aspek ya. Misalkan hari ini kita akan belajar tentang keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran. Kemudian hari-hari berikutnya, teman berikutnya kita akan membahas KDM yang lain. Kemudian selanjutnya akan ada semacam tugas proyek ya untuk saudara sekalian. Kemarin sudah sempat saya singgung di materi mata kuliah perencanaan pembelajaran ya bahwa setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah micro teaching minimal harus melakukan 2 praktik pembelajaran ya. Video pertama, video praktik pembelajaran yang fokus pada satu keterampilan dasar tertentu. Nanti bisa kita kondisikan, kita pilih secara acak. Kemudian video yang kedua adalah video lengkap praktek pembelajaran dengan menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar. Ya, kadang ada yang membagi menjadi 8, ada yang bilang 10 ya, tergantung. Kadang ada yang digabungkan sehingga 8 ya. Ada yang dipecah lagi sehingga menjadi 10 ya. Intinya seperti yang kalian sebutkan tadi, yang disampaikan oleh Keken dan Rendra tadi bahwa ada 8 keterampilan dasar mengajar
yang harus dipraktikkan oleh semua mahasiswa di kelas ini. Jadi nanti di akhir semester kalau dikumpulkan itu semua keterampilan dasar mengajar itu sudah dipraktikkan oleh mahasiswa di kelas ini. Gitu ya, mulai dari KDM 1 hingga KDM 8. Jadi terserah Anda bagaimana mekanisme pembagiannya, apakah mau acak gitu ya, di lotre gitu, siapa kebagian KDM apa. Nah, pada hari ini kita akan coba membahas tentang keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran ya. Di sini ada membuka ya, berarti katakanlah dalam proses pembelajaran ini bagian awal. Keterampilan awal dan sekaligus yang akhir karena keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, hari ini metode kuliah kita pertama kita akan mereview sebuah artikel yang tadi sudah Bapak kirimkan via WA Group terkait dengan keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran. Nah, setelah Anda mereview artikel kurang lebih 10 menit, Anda diminta untuk meng-highlight lah, menemukan 2 informasi penting. Per mahasiswa harus menemukan 2 informasi penting dari artikel itu. Silakan di-highlight, nanti menyampaikan semua mahasiswa yang itu akan menjadi pembahasan kita. Nah, setelah diberikan waktu 10 menit untuk membaca artikel itu, kemudian mengidentifikasi informasi penting minimal 2, nanti kita akan lanjutkan ke proses diskusi dan proses pembahasan tentang keterampilan dasar mengajar. Pembelajaran. Oke, setelah membaca artikel tadi, tentu kita mau memperoleh beberapa informasi penting terkait dengan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Meskipun saya yakin keterampilan membuka dan menutup pembelajaran bukan hal yang baru ya. Hal yang sudah sering saudara dengar pada mata kuliah lain ya, termasuk di dalam mata kuliah yang saudara ambil semester ini, mata kuliah perencanaan pembelajaran, maka frasa membuka dan menutup pembelajaran ini tidak asing ya. Dan pasti sudah tahu. Banyak yang sudah tahu apa isi dari keterampilan membuka, kemudian apa isi dari keterampilan menutup pembelajaran. Dan itu juga tertuang di dalam artikel ini. Nah, coba kita mulai dari definisi. Nah, kira-kira definisi dari keterampilan membuka pembelajaran itu apa? Sesuai dengan informasi yang ada di dalam artikel ini. Keterampilan membuka pembelajaran dan menutup pembelajaran itu apa definisinya? Ada yang mau menyampaikan? Izin Pak. Ya, Ken. Nah, yang saya baca dari artikel ini Pak, mengenai yang pertama itu membuka pembelajaran adalah kegiatan guru dalam mengawali proses pembelajaran untuk menciptakan suasana siap mental, psikis, dan emosional siswa sehingga memusatkan perhatian mereka pada materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilalui. Iya, oke ya. Jadi keterampilan membuka pembelajaran itu adalah keterampilan guru dalam upaya memfokuskan siswa dari yang tadinya belum belajar, barangkali dari istirahat gitu ya, atau dari belajar pelajaran yang lain, materi yang lain, maka salah satu upaya yang sangat menentukan agar siswa siap bukan hanya fisik ya, tapi psikisnya gitu ya, siap untuk mengikuti pembelajaran materi yang akan disampaikan. Salah satu yang bisa ditempuh adalah melalui keterampilan membuka pembelajaran. Jadi sangat penting sekali ketika membuka pembelajaran yang dilakukan dengan baik, mampu membuat siswa menjadi fokus belajar, maka insya Allah pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan efektif ya.
Kalau menutup apa? Definisi keterampilan menutup pembelajaran. Ada yang mau? Pak, Iya, Zilpa. ya Pak, kalau ini yang didapat keterampilan menutup pembelajaran yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar secara utuh dari hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Iya. Oke, jadi menutup itu diantaranya adalah memastikan bahwa siswa itu memiliki pengetahuan dan pengalaman belajar ya, yang terdiri dari aspek kognitif, psikomotor, afeksi gitu ya, pengetahuan, keterampilan, sikap ya. Pastikan bahwa tujuan pembelajaran itu bisa telah dicapai. Kemudian sampaikan bagaimana perspektif siswa ya, pandangan siswa, pendapat siswa terkait pembelajaran yang baru saja dilakukan. Kemudian juga dalam rangka memberikan penugasan tindak lanjut ya, kira-kira tindak lanjut yang harus dilakukan apa dengan merujuk kepada pengalaman belajar yang sudah dicapai oleh siswa. Oke, itu definisi dari keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, sekarang kira-kira isi dari keterampilan membuka pembelajaran itu apa saja? Komponen-komponen di dalam aktivitas membuka pembelajaran apa saja yang harus disampaikan kepada siswa? Ada yang mau mencoba? Yesa, silahkan on cam, Yesa. Iya, Zilpa juga Pak. bagaimana? Menurut Yesa? Menurut saya isinya tuh yang pertama itu diawali dengan salam. Lalu biasanya kalau untuk di awal pertemuan kenalkan diri dulu sebagai seorang guru, nama dan akan mengenai mata pelajaran apa. Lalu menyapa siswa seperti kabar dan lain sebagainya. Gitu, Pak. Ya. Zilpa bisa menambahi dan lain sebagainya yang tadi? Tadi sudah disebutkan oleh teman Anda aktivitas membuka pembelajaran di antara tadi kalau baru pertama kali masuk memperkenalkan diri gurunya, kemudian menyapa siswa, menanyakan kabar siswa, kemudian mengabsensi ya, kemudian menyampaikan topik materi apa yang akan dipelajari hari itu gitu ya. Nah, kira-kira apa tambahannya? Tadi dibilang dan lain-lain. Nah, dan lain-lainnya itu apa saja yang masih tersisa? Nah, Pak, ada dua hal penting yang perlu dicermati dari kegiatan pembukaan pembelajaran, yaitu menciptakan suasana mental, menimbulkan perhatian bagi siswa. Ya, komponennya tadi kan udah disebutkan. Kalau kamu ngajar, tadi kan udah ada tuh, udah mengucapkan salam, menanyakan kabar sudah, menyampaikan topik yang mau dipelajari hari ini apa temanya, apa konsepnya apa. Masih ada lagi nggak pada fase pendahuluan ini? Baru pertama kali membuka. Apa lagi? Mungkin Bapak, Ya, ada seperti kita sebagai guru itu kita harus membuat beberapa aturan perilaku atau kontrak belajar ya agar kesepakatan dipatuhi kelas ya. oleh siswa. Iya, Pak. Membuat kesepakatan kelas. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Masih banyak loh. Izin, Pak. Oke. Badratul dulu apa? Mungkin kayak memberikan gambaran
umum tentang tujuan pembelajaran yang akan dipelajari nantinya. Ya, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian memberikan gambaran terkait apa kegiatan yang mau dilakukan hari ini gitu ya. Ya, Pak. Oke, ada lagi Rendra? Ada Pak. Apa tuh? Rendra kemarin sempat ikut guru PPG itu ujian kerja UKIN. Itu di dalam penjelasan yang disampaikan oleh guru tuh, dia meng-highlight pelajaran di minggu yang lalu Ya. di bagian kegiatan pendahuluan, Pak. Ya, Gitu, Pak. artinya mengaitkan ya pembelajaran yang sudah dipelajari minggu lalu, materi yang dipelajari minggu lalu dengan materi yang dipelajari hari ini. Ya, Iya, Pak. itu istilahnya apa kalau di dalam pembelajaran, dalam fase pendahuluan, mengaitkan antara materi yang lalu dengan materi yang akan dipelajari itu diistilahkan dengan memberikan Persepsi, Pak. Iya, gitu ya. Jadi mengaitkan materi yang telah dipelajari minggu lalu dengan materi yang akan segera dipelajari gitu ya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa siswa itu memang paham materi yang lalu. Mengingat materi hari ini tuh biasanya adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya tidak paham, maka siswa akan merasa sulit untuk bisa memahami dan mengikuti materi hari ini. Dan di dalam kegiatan apersepsi itu bisa diberikan tanya jawab ya, guru menanyakan misalkan terkait materi yang lalu. Bahkan mungkin guru menanyakan pengalaman-pengalaman siswa ya yang relevan dengan materi yang telah dipelajari maupun yang sedang mau dipelajari. Kalau misalkan tengah ada fenomena yang sesuai itu bisa ditanyakan. Misalkan ada fenomena lingkungan sedang musim hujan, banjir gitu ya. Itu bisa dikaitkan atau fenomena-fenomena lain, fenomena alam, lingkungan, kehidupan sosial ya yang dekat dengan kehidupan siswa, maka itu bisa dikaitkan agar siswa itu menjadi merasa penting untuk mempelajari materi ini. Kemudian biasanya ada juga memberikan identifikasi kemampuan awal yang bisa berupa pretest atau bisa berupa pertanyaan lisan gitu ya yang disampaikan ke siswa untuk mengidentifikasi sejauh mana sih kemampuan siswa sebelum belajar ya untuk terkait dengan materi yang mau dipelajari. Baik, kalau kita urutkan paling tidak keterampilan membuka itu yang pertama adalah mengucapkan salam gitu ya. Kemudian menanyakan kabar siswa ya. Sekaligus menanyakan adakah siswa yang tidak hadir gitu ya. Kita bisa meminta siswa itu melihat kanan dan kiri. Biasanya kalau sekolah itu kan teman sebangkunya nggak ganti-ganti kayak kuliah gitu ya. Kalau kuliah kan tidak statis ya, berganti terus ya. Kalau sekolah kan enggak. Teman sebangku itu satu semester paling tidak sama. Dengan demikian itu memudahkan guru untuk meng-cross check tingkat kehadiran ya, melihat kehadiran. Tinggal meminta siswa untuk melihat kanan kiri apakah ada teman kalian yang tidak hadir ya. Rasanya tidak perlu dipanggil satu persatu karena itu akan memakan waktu yang lama. Ya. Jadi ditanyakan saja. Ketika ada yang sakit maka harus ditanyakan. Ketika ada yang tidak hadir maka ditanyakan kira-kira kenapa tidak hadirnya. Ada yang tahu enggak? Gitu. Kalau misalkan sakit maka kita doakan ya. Guru mengarahkan siswa untuk mendoakan temannya yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan dan bisa kembali masuk sekolah. Itu ya. Jadi ada mengucapkan salam, menanyakan kabar siswa, cross check kehadiran, kemudian menyampaikan topik atau judul materi yang mau dipelajari hari ini, kemudian mencoba melakukan kaitan ya antara materi yang lalu dengan materi hari ini. Ada katakan bahwa
materi hari ini itu merupakan lanjutan dari materi yang lalu. Dengan demikian, pemahaman materi yang lalu itu sangat penting agar siswa itu mudah dalam mempelajari materi hari ini, gitu ya. Oleh karena itu, Anda lakukan apersepsi, ya. Nanya-nanya kembali terkait dengan materi yang sudah dipelajari. Lakukan dengan teknik tanya jawab, ya. Ditanyain dan itu diflurkan ke siswa. Itu ada nggak yang mau jawab? Kalau tidak ada, misalkan Anda langsung bisa tunjuk siapa nama, ya. Nama tertentu secara acak. Mungkin bisa disampling dari yang siswa kemampuan tinggi, sedang, rendah, gitu ya. Itu baru setelah persepsi menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, sampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini dengan jelas dan pastikan bahwa semua siswa memahami tujuan pembelajaran. Guru dapat menggunakan teknik menunjuk siswa untuk membacakan, ya, tujuan pembelajaran secara bergantian. Misalkan si A kita minta untuk membaca tujuan 1 dengan suara yang lantang, kemudian kita mengkonfirmasi siswa lainnya. Bagaimana anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah memahami tujuan pembelajaran pertama yang tadi dibacakan oleh teman kita, gitu ya? Sampai siswa menjawab, paham Bu, paham Pak. Oke, dan lanjut ke tujuan yang kedua. Ya, lakukan dengan cepat, ya, tidak bertele-tele. Yang penting siswa paham. Dan itu sebaiknya ditayangkan di LCD, ya, jadi bisa membaca. Semua bisa membaca. Oke, setelah itu kita bisa melanjutkan dengan memberikan informasi garis besar kegiatan pembelajaran yang mau kita lakukan ini apa ya, gitu ya, agar siswa itu memiliki acuan yang jelas bahwa kita ini mau ngapain sih hari ini, gitu. Sampaikan dengan ringkas bahwa hari ini tuh kita mau begini, mau begitu, sampaikan. Urutannya bagaimana? Misalkan pertama nanti kita akan melihat video, gitu ya. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan penjelasan materi secara singkat. Lalu siswa berkumpul di dalam kelompok, membentuk kelompok, akan melakukan kerja kelompok. Misalkan melakukan percobaan sederhana menggunakan LKPD dan media pembelajaran atau alat praktikum yang sudah disediakan. Kemudian nanti misalkan di akhir kegiatan setiap kelompok harus presentasi dan kelompok lain menanggapi, gitu misalkan. Lalu kemudian ibu atau bapak guru akan memberikan penilaian untuk menentukan kelompok terbaik dan siswa terbaik yang akan diberikan apresiasi, misalkan itu harus disampaikan, ya, sehingga siswa itu memiliki acuan mau ngapain sih kita hari ini, pembelajaran kita mau ngapain aja. Jadi lebih jelas dan siswa akan menjadi lebih fokus, ya. Gitu. Nah, kadang-kadang guru perlu juga itu tadi, ya, memberikan motivasi bahwa materi ini sangat penting untuk dipelajari, mengingat sangat relate dengan kehidupan nyata, ya. Relate dengan kehidupan nyata, oleh karena itu harapannya siswa merasa bahwa mempelajari materi ini adalah hal yang penting. Oleh karena itu harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk bisa mengikuti pembelajaran, gitu ya. Nah, paling tidak itu isi dari keterampilan membuka pembelajaran. Ya, setelah itu baru masuk ke fase inti pembelajaran, ya. Sesuai yang kita sampaikan tadi urutannya, gitu ya. Ngapain pertama? Menyimak video, kemudian tanya jawab, baru kemudian guru menyampaikan materi, misalkan. Lalu kerja kelompok. Oke. Terakhir adalah fase penutup. Jadi fase pendahuluan, pembukaan sudah, inti sudah, penutup. Oke, apa kira-kira komponen dari keterampilan menutup pembelajaran? Jadi pada tahap penutupan pembelajaran itu komponennya apa saja? Mana?
Ada yang mau menyampaikan? Yang belum? Stefi? Mana Stefi? Pak. Ya, apa komponen dari aktivitas atau tahap penutup pembelajaran, Stefi? Bisa juga menggunakan pertanyaan refleksi, Bapak. Berarti refleksi ya, salah satu penutupan itu isinya ada kegiatan refleksi. Apalagi? Lalu misalnya ada kuis ringan atau tugas menarik yang menguji pemahaman siswa dan memberikan umpan balik langsung. Jadi umpan balik ya. Nih, kalau kita bisa lihat itu di halaman berapa? Halaman 18. Nah, ini ya. Ini ada banyak kegiatan dalam menutup pembelajaran dan kita bisa memilih hal-hal penting apa yang harus kita sampaikan. Jadi tidak harus semua ini disampaikan. Kalau disampaikan ya akan membutuhkan waktu yang panjang. Padahal kegiatan membuka dan menutup pembelajaran itu tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh menghabiskan konsumsi waktu yang berlebih ya. Paling tidak ya pembukaan itu 10 menit gitu ya. Kemudian penutupan 10 menit gitu. Yang lainnya itu adalah inti pembelajaran. Nah, ini ada beberapa komponen yang bisa diberikan di dalam penutupan pembelajaran. Misalkan membuat ringkasan materi, bukan membuat dalam bentuk menulis ya, tapi guru mengajak siswa untuk menyampaikan siswanya ringkasan hal-hal penting apa, konsep-konsep utama apa yang sudah diperoleh hari ini, misalkan secara bergantian menunjuk beberapa orang. Persis seperti ini ya, kuliah kita hari ini meminta saudara untuk menyampaikan konsep-konsep penting yang sudah Anda peroleh selama pembelajaran. Kalau Anda tadi kan dari membaca, kalau siswa di akhir pembelajaran misalkan kita minta untuk menyampaikan konsep penting beberapa orang gitu ya, untuk memastikan bahwa memang siswa itu memahami atau memperoleh informasi dengan baik berdasarkan perkuliahan itu. Kemudian ini memberikan evaluasi, boleh memberikan evaluasi. Evaluasinya bisa dengan memberikan pertanyaan terbuka atau pertanyaan yang langsung ke siswa atau melalui post test gitu ya, silahkan. Nah, ini juga bisa mengaitkan dengan pengalaman pribadi dan dunia nyata. Jadi setelah siswa mempelajari materi hari ini, bisa juga kita minta 1-2 siswa untuk menyampaikan kira-kira pengalaman real life gitu ya. Real daily life yang terkait dengan materi yang baru saya pelajari ada enggak gitu. Diminta menceritakan gitu ya. Mungkin terkait dengan penggunaan teknologi gitu ya. Produk-produk kreativitas, macam-macam gitu ya, peristiwa gitu yang pernah dialami atau yang minimal yang pernah didengar atau dilihat gitu ya. Ya. Ketika banyak keterkaitan antara materi yang sedang dipelajari, yang baru saja dipelajari dengan kehidupan nyata, maka itu menunjukkan bahwa materi itu memang sangat penting ya untuk dikuasai oleh siswa. Kemudian pemberian tugas tindak lanjut nih. Misalkan memberikan tugas apa agar siswa tidak hilang apa yang sudah dipelajari hari ini ya. Melanjutkan mengerjakan tugas untuk menjaga ya agar apa yang sudah dipelajari hari ini tidak hilang dari ingatan gitu ya. Bahkan tugasnya bisa tugas tindak lanjut untuk melanjutkan dari materi yang sudah dipelajari. Misalkan dengan biasanya kalau guru itu misalkan mengerjakan soal atau membuat ringkasan atau menemukan materi, searching materi, video dan seterusnya, silahkan saja. Kemudian ini juga boleh ya memberikan penghargaan yang tadi. Kalau ada
kelompok terbaik atau siswa terbaik ya, kita berikan penghargaan, kita berikan pujian gitu ya, kita berikan penguatan. Jadi penghargaan ini tidak harus selalu berupa barang fisik gitu ya, tapi bisa berupa secara verbal ya, kata-kata yang menyenangkan, apresiasi, tepuk tangan, macam-macam ya, itu penghargaan. Kemudian umpan balik, nah ini bisa aja umpan balik. Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan umpan balik terhadap metode pengajaran, materi, dan suasana kelas. Kira-kira seneng nggak belajar hari ini gitu ya. Dan kalau ada usulan kira-kira bagaimana pembelajaran berikutnya agar berlangsung dengan menyenangkan gitu ya. Boleh gitu ya. Kemudian membuat kesimpulan. Kesimpulannya tentu harus relate dengan tujuan pembelajaran. Jadi kita minta juga siswa siapa yang bisa membuat kesimpulan berdasarkan tujuan kita. Tujuan pertama misalkan tadi siswa mampu menjelaskan tentang pembuatan tapai misalkan ya. Jadi siswa mampu membuat tapai misalkan. Itu tujuan psikomotor misalkan. Maka bisa kita minta untuk membuat kesimpulan bagaimana prosedur dalam membuat tapai secara teori gitu ya. Misalkan tujuan pembelajaran kognitifnya siswa mampu menganalisis penerapan konsep suhu dan kalor pada pembuatan makanan tradisional, klepon, nah gitu, atau misalkan dodol durian, bisa kita tanyakan ya. Yang jelas kesimpulan ini harus relate dengan tujuan ya. Kemudian refleksi pribadi ini juga bisa kita lakukan. Lalu mendorong pertanyaan lebih lanjut boleh, gitu ya. Jadi banyak sekali, tapi tidak harus semua ini ya kita jalankan, kita lakukan karena ini tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Kita pilih yang memang sangat urgen dan hal-hal yang memang wajib harus ada di dalam penutupan. Paling tidak itu tadi kesimpulan, ya, kemudian refleksi, lalu memberikan tugas tindak lanjut, paling tidak itu, dan mengucapkan salam penutup. Yang lainnya, jika dirasa ini penting untuk dilakukan, maka boleh untuk dilakukan. Gitu ya. Nah, saudara sekalian, agar kalian lebih memahami terkait keterampilan dasar dalam membuka dan menutup pembelajaran, Anda bisa coba nonton video-video yang ada di YouTube, tuh banyak sekali. Silakan diketik saja keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, tuh banyak sekali video-videonya. Jadi jangan hanya satu yang ditonton, tonton beberapa, minimal 5 sehingga Anda bisa, oh ya kayak gitu. Nah, nanti yang mendapatkan tugas ini membuat video tampilan membuka dan menutup pembelajaran ini ya rambu-rambunya itu tadi ya, harus ada komponen-komponen penting yang sudah kita bahas. Dan di dalam praktek apapun haruslah ada fase pendahuluan, fase inti pembelajaran dan fase penutup ya. Namun silahkan Anda lebih fokus kepada KDM yang menjadi tugas Anda. Misalkan tugasnya misalkan Steffi nanti ternyata dapat tugas untuk mensimulasikan keterampilan buka dan menutup pelajaran. Fokus ke situ. Saat pembelajaran intinya ya hanya sekedar saja gitu ya. Gitu. Jadi fokusnya ke membuka, kemudian intinya ya katakanlah menyampaikan materi secara ringkas gitu ya. Nonton video, kemudian bertanya-tanya, kemudian Steffi melaksanakan pembelajaran, beri penjelasan, ada kegiatan ringan misalkan yang tidak terlalu lama, lalu lanjut ke keterampilan menutup pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran, untuk simulasi yang fokus pada satu keterampilan dasar itu paling lama 15 menit saja ya videonya ya. Jadi nanti Anda record, tapi kemudian harus diedit gitu ya, sehingga
menjadi video yang maksimal durasinya itu 15 menit ya, tidak perlu panjang-panjang. Namun nanti video kedua, ya, video yang mempraktekkan semua keterampilan dasar mengajar di dalam satu pembelajaran penuh itu bisa lebih panjang ya. Bisa diringkas, diedit gitu videonya menjadi 30 menit misalkan, atau 40 menit. Dan harapan Bapak, semua simulasi ini dilakukan di ruangan micro teaching. Dan kita punya jatah hari Jumat ya, jam 10 penggunaannya. Mengingat ruangan micro teaching itu sangat padat sekali, maka jangan sampai jadwal kita itu diambil oleh kelas lain gitu. Maka harus pastikan bahwa hari Jumat jam 10 itu memang tidak ada kelompok lain yang menggunakan itu. Gitu ya. Nah, sekali lagi silahkan dibaca ulang dengan teliti artikel keterampilan membuka dan menutup pembelajaran ini, highlight komponen-komponen apa yang harus ada di dalam membuka pembelajaran dan komponen apa yang harus ada di dalam menutup pembelajaran. Sekaligus saudara searching di YouTube dan tontonlah beberapa video praktik membuka dan menutup pembelajaran itu sudah sangat banyak sekali. Tinggal Anda temukan mana kira-kira video yang akan dijadikan sebagai model yang nanti akan Anda tiru ya, yang dijadikan sebagai rujukan. Sekali lagi, nanti yang punya keterampilan lain ya untuk mempraktikkan keterampilan dasar mengajar yang lain juga sama. Pembelajarannya harus tetap ada fase pendahuluan, fase inti, fase penutup. Hanya saja saudara harus lebih fokus kepada keterampilan dasar yang menjadi tugas yang harus dipraktikkan. Misalkan nanti ada yang mendapat tugas mempraktikkan keterampilan dasar bertanya. Maka ya pendahuluannya, pembukaannya ringkas saja gitu ya. Penutupnya ringkas saja, lebih fokus kepada melaksanakan pembelajaran inti ya yang di sana berisi pertanyaan-pertanyaan ya. Bertanya kepada siswa bagaimana teknik bertanya. Nanti akan kita bahas ya. Gitu ya. Atau keterampilan dasar yang lain. Nah, juga begitu. Jadi lebih fokus kepada keterampilan dasar mengajar yang menjadi tugas kita untuk kita praktekkan. Nanti setelah video-video terkumpul, maka saudara bisa saling belajar dengan teman, ya, saling menonton videonya, gitu. Oh, begitu ya keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan bertanya, keterampilan mengelola diskusi kelompok, keterampilan mengelola kelas misalkan ya. Saling belajar dan itu akan saudara terapkan dalam pembelajaran utuh ya. Materi tertentu yang di dalamnya itu melibatkan keterampilan-keterampilan dasar itu. Gitu. Jadi ada 2 video. Dan mahasiswa yang hadir ya jangan nunggu 15 orang ini hadir nanti susah biasanya ya. 5 orang saja nggak apa-apa. Ketika ada temanmu 5 orang yang bisa hadir, oke. Anda lakukan pembelajaran itu. Kalau bisa hadir semua ya alhamdulillah. Kemudian meskipun ini adalah tugas individu tapi bisa juga disebut sebagai team based project karena mahasiswa yang lain juga memiliki daya dukung ya, harus memberikan daya dukung bagi keberhasilan yang sedang melakukan praktik. Misalkan yang lainnya sebagai siswa maka ya jangan main-main, harus serius ya. Harus serius. Misalkan ditanya oleh guru ya harus jawab gitu ya. Jangan banyak guyonnya, kemudian ribut, mentang-mentang ini teman kita sendiri. Tidak ya. Kita harus serius karena mau divideoin gitu. Dan ini bisa jadi kalau kita akreditasi ya ini akan dilihat oleh asesor gitu ya. Jadi layaknya ketika Anda berperan sebagai guru ya layaknya Anda seperti guru. Ketika Anda berperan sebagai siswa ya Anda berperan seperti halnya siswa. Ketika ditanya dijawab, ada instruksi dilakukan,
aktif gitu ya. Jadi semua aktif. Gitu ya. Jadi jangan banyak main-main. Bangkunya juga harus tersusun rapi. Apalagi nanti yang keterampilan mengelola kelas. Nah, harapannya itu dipraktikkan betul di dalam kelas, termasuk bagaimana mengkondisikan tempat duduk, harus polanya bagaimana agar nanti saat diskusi kelompok guru bisa melakukan pembimbingan, mobilitasnya tidak terganggu, itu harus ditunjukkan ya. Baik, masih ada waktu 7 menit, silahkan Anda mengajukan pertanyaan. Ada yang mau tanya? Ya, berarti tugas saudara adalah menonton video ya, menemukan video tentang keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nanti di luar kelas silahkan boleh saja kalau saudara kompromi dengan teman-teman membagi ini kamu mau yang mana gitu ya. Jadi udah terbagi merata. Kalau di kelas ini ada 15 orang berarti satu keterampilan dasar itu ya ada yang dua ya. Ada 2 orang yang mempraktikkan keterampilan dasar yang sama ya. Namun tentu pasti materinya bisa saja berbeda, pelaksanaan bisa berbeda, pasti berbeda ya. Gitu. Bisa dipahami semua ya terkait dengan tugas yang harus dilakukan. Steffi, bagaimana? Apakah bisa sudah dimengerti? Ya, Bapak. Jelpa, Rena, bagaimana? Paham? Paham, Pak. Sudah paham, Pak. Ada yang mau ditanyain? Izin. Ya. Gimana, Ken? Ini untuk proyeknya ini tadi ada 2 praktek pembelajaran. Yang pertama 1 keterampilan dasar dan selanjutnya itu beberapa keterampilan atau seluruhnya itu, Pak? Ya sebaiknya muncul semua ya. Biasanya kan kalau ngajar real tuh waktunya panjang dia muncul semua ya. Mayoritas muncul ya. Itu kan. Seperti saudara ngajar biasa itu kan praktik itu pasti muncul lah ya. Ada semua itu. Misalkan dalam proses pembelajaran menggunakan media, maka di sana akan muncul juga keterampilan menggunakan media. Kemudian pasti guru kan akan bertanya, memberi penguatan, ya kan pasti akan muncul ya. Keterampilan mengevaluasi ya, muncul pasti ya. Mengevaluasi hasil belajar. Dalam prosesnya hasil belajar keterampilan dan afeksi itu biasanya akan muncul. Kemudian di akhir itu akan ada pretest, post-test misalkan. Kan muncul ya, keterampilan mengevaluasi proses pembelajaran. Keterampilan mengelola kelas ya bagaimana mengelola kelas kita. Komponen-komponen pengelolaan kelas itu muncul tidak. Nanti akan kita lihat apa sih komponen dalam pengelolaan kelas. Makanya dalam mata kuliah ini saudara itu harus paham dulu konsepnya. Konsep atau teori terkait dengan keterampilan dasar mengajar itu harus paham. Kalau tidak paham ya bagaimana mau mempraktekkan ya. Jadi harus dipahami dengan cara dibaca, dianalisis, kemudian membuat apa ya pengalaman-pengalaman belajar, meng-highlight info-info penting, sering-sering praktik di rumah, di depan kaca, itu adalah cara yang efektif. Kemudian menonton video-video terkait dengan keterampilan dasar itu. Semakin banyak yang ditonton, tentu akan semakin banyak pengetahuan yang diperoleh. Psikologisnya semakin siap gitu ya. Karena saya udah banyak menonton video. Insya Allah saya bisa. Gitu. Paham kan? Paham.
Ada yang lain yang mau ditanyain? Bapak, Oke. mau tanya yang soal project yang 2 video itu untuk project akhir ya, Bapak? Soalnya kan belum belum terlalu memahami bagaimana cara-cara menerapkan yang 8 keterampilan dasar itu tadi, Pak. Ya, kalau yang 2 itu nanti terakhir. Oh Yang iya, satu berarti yang di terakhir, yang ini, yang menerapkan seluruh itu kan terakhir nanti video UASnya itu ya, istilahnya untuk pengganti UASnya ya. Kemudian yang satu tadi yang menerapkan 1 KDM fokus ke situ itu adalah nilai UTS-nya gitu ya. Gitu. baik, Bapak. Terima kasih. Ya. Jadi nanti videonya harus ada sentuhan editing ya. Misalkan saudara saat praktik itu di syuting dengan meletakkan tripod di belakang atau di pojok sehingga bisa tampak gitu ya. Proses pembelajaran lalu nanti videonya diedit menjadi 15 menit misalkan. Kemudian kalau perlu diberi penjelasan tuh jauh lebih baik misalkan ini fase pendahuluan, fase inti, nah, terus ditulisi keterangan di wilayah itu, keterampilan dasar apa. Misalkan guru mempraktikkan keterampilan dasar membuka atau keterampilan dasar membuka pembelajaran, misalkan muncul pertama menyapa, mengucapkan salam, menanyakan kabar siswa, persepsi, tujuan pembelajaran, nah, gitu muncul tulisan-tulisan kecil. Ya, sehingga jelas, oh itu yang sedang dipraktikkan. Keterampilan bertanya misalkan, nanti dalam proses pembelajaran guru bertanya, ini misalkan pertanyaan dasar. Guru mempraktekkan keterampilan bertanya dasar. Misalkan kemudian bertanya tingkat lanjut. Ya, nanti baru akan tahu ya setelah kita mempelajari masing-masing komponen di dalam keterampilan dasar itu apa saja. Kalau nggak paham konsepnya, teorinya ya gimana Anda mau mempraktekkan gitu ya. Maka harus dipahami. Oke ya. Pasti bisa, tidak mungkin tidak bisa. Insya Allah bisa. Asal saudara berupaya dengan sungguh-sungguh membaca, meng-highlight info-info penting, lalu menonton video-video yang banyak sekali itu. Saya tadi coba mengetikkan kata kunci di YouTube tuh ada semua ya. Keterampilan membuka menurut membaca ratus-ratusan tuh muncul. Banyak mahasiswa yang mengupload di YouTube-nya masing-masing saat melakukan praktik pembelajaran mata kuliah micro teaching ya. Atau dari YouTube resmi punya program studi misalkan. Ada juga misalkan di UNY gitu ya. Apa? Kemudian apa tadi? UNJ gitu silakan. Oke, paham ya? Nah, nanti silakan di manage ya, kira-kira sebaiknya bagaimana? Apakah sejak awal memang sudah dibagikan sehingga mahasiswa itu bisa lebih fokus? Tapi ada juga kelemahannya kalau udah dibagikan sekarang, dibagi ini keterampilan dasar ini tuh biasanya dia hanya fokus di itu saja, kurang menyimak di keterampilan dasar yang lain. Gitu ya. Terserah saudara lah itu bagaimana. Yang penting pada saat UTS nanti ya setiap mahasiswa punya 1 video yang mempraktikkan 1 keterampilan dasar mengajar. Ya meskipun di dalam praktek itu tidak mungkin hanya 1 keterampilan dasar yang keluar, yang muncul, ya nggak mungkin ya. Tapi paling tidak itu yang menjadi fokus kita, klaim kita bahwa video saya ini mempraktikkan keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran. Meskipun di dalam proses itu ada tanya jawab gitu ya, yang sebenarnya itu juga merupakan bagian dari keterampilan dasar bertanya gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang itu ya saling terkait, saling relate gitu. Tidak bisa betul-betul dipisahkan, nggak bisa ya.
Jadi keterampilan dasar ini sifatnya tuh apa ya? Akumulatif lah rasanya. Tidak ada yang bisa dipisahkan betul-betul. Jadi saling terkait satu sama lain. Tapi di video itu ya karena kita diminta lebih fokus ke situ, maka upayakan lebih tampak keterampilan dasar itu. Oke, misal keterampilan dasar membimbing diskusi kelompok, ya udah berarti tetap ada fase pendahuluan, inti, penutup, cuman waktu ya untuk mempraktekkan keterampilan membimbing kelompok itu lebih 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 ini ya lama dan lebih kelihatan gitu. Bagaimana sih membimbing kelompok di kelas tuh? Guru itu harus bagaimana? Ya, harus membimbing setiap kelompok misalkan, membantu kelompok yang mengalami kesulitan sambil melakukan penilaian gitu kan, macam-macam. Kemudian saat presentasi bagaimana, saat kelompok itu menyampaikan hasil presentasinya. Nah, gitu-gitu misal ya. Jadi lebih kelihatan. Oke, rasanya itu udah cukup ya. Ini udah jam 11:04. Bapak harus juga beralih ke jadwal yang lain. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin.